Gadis. Semuanya udah? Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu dan kami akan menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ya, masuklah ke negeri ini nggak usah lihat ininya. Makan dari hasil buminya atau makanan yang banyak, lagi enak di mana saja kamu masuklah pintu gerbangnya sambil, ini perumpamaan ya, bersujud sini ya, nanti kita bahas yang lain. Bebaskanlah kami dari dosa. Nah, berarti kita minta dibebaskan dari dosa. Kalau kita minta ampun dengan dosa, berarti Allah akan menghapus kesalahan. Maka dengan berkurangnya dosa, maka Allah akan memberikan nanti limpahan karunia-Nya ya, gitu. Nah, Allah bilang, kalau kamu ingin sesuatu atau harapan-harapan yang tidak tercapai tanpa bantuan Tuhan, Allah bilang ya, tanpa bantuan Allah, misalkan kita ingin semuanya sudah terpenuhi, tapi ada sesuatu yang pasti yang tidak terpenuhi. Misalkan nih, adalah entah dari anak, suami, tetangga, mertua atau orang tua sendiri, ada sesuatu yang tidak bisa dipenuhi oleh itu, ya. Allah bilang, kamu tidak akan sanggup menembus itu kecuali dengan kekuatan aku, gitu ya. Jadi artinya Allah menggiring kita bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Allah, kan gitu ya. 55 ayat 33. Ar-Rahman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat 55 Ar-Rahman ayat 33. Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Gitu ya. Nangkep nggak di situ? Iya. Jika kamu sanggup menembusnya, ketika kita menolak kenyataan dan realita, kayak berburu anggus, nah kalau itu tembusnya ya. Tembuslah sendiri. Nah, jika kita ada sesuatu kondisi yang tidak bisa kita selesaikan gitu ya, kita ngeluhnya, protes wayanya, protes ke anak, protes karena duit, protes karena suami gitu, protes segala rupa we. Jika kamu sanggup, Allah bilang, maka selesaikan sendiri, gitu kan, tanpa dengan izin aku. Nangkep nggak itu? Harus sanggup. Nah, kalau kamu sanggup menyelesaikan masalahmu, Allah bilang, sok lari sendiri. Tapi kamu tidak akan sanggup. Maka mintalah pertolongan kepada Allah, kan gitu, larinya ke sana nanti ke doa ya. Nah, walaupun Allah sudah ciptakan manusia dengan segala karunia, dengan segala bentuk yang bagus, dengan segala kondisi yang sangat nyaman, tapi tetap Allah titipkan sifat-sifat buruk di dalam diri manusia. Nah, sifat buruknya apa aja ya manusia itu? Satu, manusia itu manusia merasa dirinya tuh kuat ya. Manusia seolah merasa dirinya kuat ya dalam segala hal. Jadi padahal Allah udah kasih keringanan ya. Misalnya dalam hal apa ya keringanan itu? Boleh nggak dijamak setelah kosor sholatnya? Boleh kalau dalam perjalanan. Dalam perjalanan ya. Perjalanan jauh. Tapi ada yang nggak mau loh. Ada yang malas, atau sih liwat. Enggak, masih bagus kalau lewat itu. Ini nggak ada yang mau. Jadi kondisi macet, kondisi nggak enak, kudu turun loh didinya. Padahal Allah udah kasih keringanan ya, Allah bilang gitu ya. Kekeh. Jadi pertama sifat manusia adalah keadaannya lemah, maka dikasih keringanan ya. 4 surat 4 An-Nisa 28. Manusia dalam keadaan lemah.
Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Kasih keringanan enggak? Iya. Keringanan manusia ini ya. Kalau kita beli barang yang 25.000, misalkan beli baju ini ada 100.000, tapi ada kreditan 200, nyokotan mana? Padahal ada baju harga 100 juga ada kan, 103 juga ada, tapi manusia apa? Yang nu berat tuh, ngiri itu 200.000. Padahal udah kasih kelemahanmu tuh, lemahmu uang itu cuma segini, jangan pengen yang bagus kan gitu ya. Kualitas. Nah, kualitas, oh ada yang kualitas beda gitu. Makanya beli 200. Gitu kan, nah kita masih sifat manusia 100, gitu kan. Nah gitu kan manusia. Diguni hanya kan beli cash. Sama ini mah Oh gitu ya. juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi manusia diciptakan sebenarnya bersifat lemah. Nah, sadar itu kelemahan diri. Jangan suka ngangkrang maksudnya gitu ya. Kita jangan suka petentang-petenteng maksudnya mah gitu. Heeh, petentang-petenteng nanti ada Jago. Merasa benar tuh Nah, kan. itu ya. Oke. Terus pada kita tuh dari lemah menjadi kuat, kuat menjadi lemah lagi. 30-54. Jadi pergunakan kesempatan, kalau kita lemah sesuaikan dengan kelemahan kita, kalau kuat sesuai dengan kekuatan diri masing-masing. Surat 30-54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 30 Ar-Rum ayat 5. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang telah dikehendakinya. Dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kalau kita di bahasanya bisa kita baca di asalnya teboganan naon katanya bahasanya, setelah itu punya apa-apa. Setelah itu tebogan duit kan. Nah, itu tadi. Jadi kalau dalam artian yang kehidupan sehari-hari itu lemah. Kalau lemah kan bayi, ya bayi kan belum bisa nang duit. Awalnya kita rumah tangga, belum punya apa-apa, sekarang punya apa-apa. Terus sampai habis juga hasil rumahnya dijual kan gitu ya. Ada juga yang semacam itu. Artinya apa? Allah menginfokan bahwa kamu itu harus segera kembali kepada Allah gitu. Jadi adakan waktu 1 kali 24 jam harus ada waktu buat Allah gitu. Karena yang memberikan kehidupan itu adalah Allah. Nanti jangan sampai lagi sakit, lagi kita menderita baru Allah. Nanti Allah bilang nggak mau dengar Allahnya. Sampai bangga dirasakan sendiri. Nah, gitu ya. Jadi harus sebagian dari rezeki, sebagian dari kesehatan kita, sebagian dari kecantikan kita pakai buat belajar ayat-ayat agar kembali nanti dalam keadaan puas dan ridho ya. Amin. Apalagi udah masuk ke ngeluh melulu. Jeung pelit cek Allah teh kitunya. Nah, eta manusia tanya cek Allah teh kitu. Dia sedang ngeluh, jeung pelit koret di 70. Surat 70 ayatnya 19-21. 19 sampai 21. Banyak ini ya. Orang ini. Oh, 70 19 sampai 21. ya. Jadi kenapa sifat manusianya harus kita pelajari agar kita bisa waspada ya. Sudah semua ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Ma'arij 70 ayat 19 sampai 21. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ya. Dan apabila mendapat kebaikan, dia menjadi kikir. Nah, Kebaikan harta. apa saja? Harta. Ya, maupun harta maupun kebaikan yang dia terima banyak kan gitu. Jadi kalau bahasa manusianya malah mungker hese susah, itu aung-aungan ya. Begitu dikasih dilonggarin dari kesempitan itu, maka dia menjadi apa? Pelit ya, dan merasa ini atas ilmu dia yang didapatkan. Ini udah rata-rata sifat manusia itu demikian ya gitu. Jadi kita pelajari nih, maukah kita seperti ini?
maka akan datang kembali kesusahan ke itu lagi. Ketika tidak memanfaatkan aturan Allah demikian, maka akan kembali kesusahan lebih susah lagi dari yang kemarin gitu ya. Terus sok kayak yang buru-buru misalnya, yang buru-buru laku, yang buru-buru benghar, yang budak, yang buru-buru lempang, yang buru-buru sekolah, yang sekolah buru kuliah, desain kuliah, yang kawin barudaknya. Nah, udah gitu, udah tuh buru-buru boga cucu, dia boga cucu, gitu manusia tergesa-gesa. Cuma satu yang mau apa? Buru-buru mah, mau, ada yang mau. buru-buru gitu. Sok tuh buru-buru kan kalau kita punya anak ini, ih, udah segera lupa. Can aya bekalna itu kamu. Gitu ya. Nah, kita lihat surat 2137. Ternyata kalau kita tergesa-gesa itu Allah tuh murka ya. Jangan sampai kita dimurka Allah nih. 2137. Tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Anbiya ayat 37 nih. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu meminta aku menyegerakannya. Manusia jadikan bertele tergesa-gesa. Apa itu tergesa-gesa? Busuk, yang buru-buru, yang buru-buru, nggak tahan penderitaan. Ya, baru sakit 2 hari, udah obatnya Dilumlah. Nah, itu artinya gitu. Tergesa-gesa yang buru-buru cager. Tuh. Karena dia gering seetiknya. Batu Nah, karena sehat lamaan sehat lamatan sakit. Seminggu paling kita sakit sekali ya, atau sebulan sekali ya wajar lah ya. seminggu sekali jarang sakit kan. 3 bulan Iya. sekali karek. Berarti kalau badan sakit berarti tanda alarm dia suruh kita istirahat. Ya, itu tanda alarm dia juga capek menurut kaki di bawah WU 5 kali kan. Nah, dan kedua lagi tergesa-gesa apa? Kurang persiapan. Jadi makanya ketika kita mau melakukan sesuatu dari mau itu dari pasang proposal ke Allah ya, mohon pengaturan, mohon kemudahan dalam segala urusanku agar semuanya nanti teratur gitu. Seperti teraturnya matahari terbit, seperti matahari terbenam, seperti bulan bersinar. Jadi kita mohon pengaturan kepada Allah agar semua tidak tabrakan. Sebenarnya yang mau gitu sekarang 3-an kan. Nah ini udah dari hari Senin teh udah bilang terus semoga ada kemudahannya hari mau ngaji. Jadi itu proposalnya kalau sih Bu mau ngaji dulu. Nah, itu tidak ayam cianjur. Belum seperti anjur. Gini Bu ya, barangkali satu perlu dimasukkan dalam otak. Ini yang kita aji Bu, ini ada ilmu Allah ya. Ini lebih tinggi dari ilmu semua di dunia itu lebih tinggi ilmu. Ilmu ini tidak diberikan ke setiap orang. Jadi dia akan diberikan kepada orang yang mau. Iya betul. Nanti kalau nanti Ibu bisa belajar yang lain setahun 2 tahun mungkin Ibu baru mengerti betapa pentingnya ilmu ini ya. Nah ilmu ini itu tidak diberikan ke semua orang, tidak diberi kemudahan untuk mempelajari ini. Pokoknya kalau ngaji ini mah nggak boleh sekali telat, nggak boleh nolak sekali. Begitu dikasih sekali tolak, besoknya suami yang sakit, anak yang sakit, diri kita yang sakit. Jadi itu karena pelajaran saya sendiri Bu. Pokoknya kalau ke Quran beda dengan tausiah Bu. Kalau Quran ini kan wahyu Allah. Misalnya Allah tuh udah buka diri ya, udah memperkenalkan ayatnya. Terus kita karena kepentingan dunia, kita nolak ini Bu. Cobain deh. Ditutup terus. Ditutup, betul. Ya, aneh begitu Bu. Jadi nggak boleh gitu. Ya, karena saya mempelajari demikian. Bu sekarang waktu saya belajar ini Bu, ini sih ya alhamdulillah teman-teman alhamdulillah sini dapatnya ya enak kayak gitu ya. Dulu waktu belajar ini Bu, itu yang namanya karena kan banyak orang kerja, jadi malam Natal, malam Tahun Baru, sama malam Lebaran bayang ke coba WA itu. Bu, ini ada karena kebetulan kita libur nih mau ngadain diskusi Quran gitu. Kalau tempatnya deket Bintaro, Bayoran, Bandung. Iya. Sampai ke Solo Bu ini. Tapi dengan kemudahan Ibu datang. Oh iya. Begitu ada WA Bu sama lu udah doa. Ya Allah ya Rob, saya ingin mendengarkan ayat-ayatmu, mohon kemudahan, mohon pengaturan. Itu Bu. Udah di masa bilang kalau Pak. Dulu saya keluar kota Bu sering ke Solo.
terus kemarin Ke itu Palembang. ke Palembang gitu ya, ke Cirebon. Enggak dijemput Bu sendiri. Ongkos sendiri, transport sendiri gitu ya. Kayak ada acara maulid gitu. Oh, enggak. Diskusi gitu. Gini diskusinya Bu, kita diskusi. Ada acara maulid. Ya. Gitu ya. Kayak gini aja Kalau jadi. maulid majlengan. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ini ya teman-teman juga. Kalau mau ibu lihat aja di YouTube-nya Adipura itu udah begini semua. Adipura itu teman juga, teman ngaji ya. Cuma kalau saya panggil Adipura, ibu bener di foto waisinya, kayak ngajinya itu foto cetek gitu ya. Selfie. Selfie wae. Ibu dulu masuk jadi Ya. Cuman dia nggak terus,